Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Juwita dengan NIM B1B1211071. Di sini saya akan menjelaskan siklus dan struktur dari APBN. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Bisa diibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Selanjutnya yaitu siklus APBN. Siklus APBN ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap perencanaan dan penganggaran. Tahap perencanaan dan penganggaran ini dilakukan pada periode Januari sampai Juli. Tahap perencanaan dan penganggaran merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan dan anggaran dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah dan rencana dan anggaran kementerian atau lembaga. RKP RKAKL ini mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan dari DPR. Setelah melalui pembahasan antara KL selaku Chief of Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan, dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN yang bersama nota keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKAKL. Penyusunan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga untuk periode 1 tahun dituangkan dalam RKAKL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKAKL ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Menteri Keuangan. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pembahasan APBN. Tahap pembahasan APBN ini dilakukan pada periode Agustus sampai dengan Oktober. Kegiatan pembahasan antara kementerian atau lembaga selaku Chief of Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku Chief of Financial Officer dan Menteri Perencanaan dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Dalam pembahasan ini, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selamat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dalam unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu penetapan APBN. Penetapan APBN ini dilakukan pada periode akhir Oktober. Setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pemandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya. Pemandangan umum fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan, serta pembiayaan, serta rencana kebijakannya. Pemandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan keempat Agustus. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara atau lembaga.
Menteri atau pimpinan negara atau lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam peraturan presiden tentang rincian APBN, dokumen pelaksanaan anggaran terurai dalam sasaran yang hendak dicapai. Fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap satker serta pendapatan yang diperkirakan. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan APBN. Tahap ini dimulai pada periode Januari. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, kuasa bendahara umum negara terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana. Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Tahap ini dilakukan pada periode semester dan anual. Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pelaksanaan APBN pada bab 9 memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan atau kepala kantor atau satuan kerja kementerian negara atau lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, inspektur masing-masing kementerian negara atau lembaga, dan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN di lingkungan kementerian negara atau lembaga bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektur Jenderal Kementerian Negara atau lembaga dan pimpinan unit pengawasan lembaga wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Selain dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester 1 kepada DPR selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya semester 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan tersebut harus pula mencantumkan prognosa untuk semester luar dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya APBN. Perubahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan, laporan semester 1 dan prognosa semester 2 tersebut dibahas dalam rapat kerja antara Panitia Anggaran DPR dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Pemeriksaan yang dilakukan BPK menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan APBN. Selanjutnya yaitu struktur APBN. Struktur APBN ini terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber, yaitu yang pertama itu penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan atau PPH. PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap
orang pribadi atau perorangan, dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Undang-Undang PPH mengatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Undang-Undang PPH mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan melunasi pajak terutama. Undang-Undang PPH juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak adalah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang termasuk subjek pajak penghasilan adalah yang pertama orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Yang ketiga itu badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang keempat itu bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Nah, objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua itu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak tidak langsung di mana beban pajaknya dapat dialihkan kepada pembeli atau konsumen barang atau jasa dan menjadi tanggung jawab bagi penjual. PPN yang terutang atau transaksi penyerahan barang kena pajak atau GKP dan jasa kena pajak atau JKP dipungut oleh PKP yang berhak sebagai penjual. Besar tarif PPN yang dikenakan pada umumnya adalah 10% dari nilai transaksi. Pengurangan tersebut menyebabkan terjadinya selisih berupa kekurangan atau kelebihan pembayaran antara jumlah PPN yang dipungut dengan yang dibayarkan. Wajib pajak yang merupakan pengusaha kena pajak yang memiliki kekurangan pembayaran PPN wajib melunasi jumlah kekurangan pembayaran PPN. Bagi PKP yang mendapat kelebihan, pembayaran dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran ke masa pajak berikutnya yang dikenal dengan restitusi PPN. Selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan menjadi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu keadaan tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, yang termasuk objek dari pajak BPHTB adalah yang pertama itu pemindahan hak karena jual beli tukar menukar, hibah wasiat, waris, masukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, penekaran usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Yang kedua itu pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Nah, subjek pajak dari pajak bumi dan bangunan ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas tanah dan atau bangunan. Tarif BPHTB ini ditetapkan melalui peraturan pemerintah sebesar 5% dengan
dasar pengenaan pajak nilai perolehan objek pajak dan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Selanjutnya itu ada cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang tertentu. Ada 4 karakteristik yang disebutkan dalam undang-undang. Yang pertama itu konsumsinya perlu dikontrol, yang kedua peredarannya perlu dipantau, yang ketiga apalagi penggunaannya bisa merugikan masyarakat atau lingkungan, yang keempat penggunaannya dikenakan pungutan pemerintah untuk keadilan dan keseimbangan. Pengenaan cukai ini perlu dilakukan karena berguna untuk mengatasi eksternalitas yang terjadi dari pelaku ekonomi. Eksternalitas akan menyebabkan pasar tidak dapat mencapai efisiensi. Cukai digunakan sebagai alat kontrol konsumsi terhadap komoditas yang dianggap merugikan. Pengendalian dilakukan untuk menaikkan cukai setinggi mungkin. Lalu selanjutnya itu ada pajak perdagangan, pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan ekspor-impor yang termasuk dari pajak perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bea masuk. Bea masuk adalah pungutan yang dikenakan oleh negara yang bersifat terutang akibat masuknya barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Definisi lain menyebutkan bea masuk adalah pajak yang harus dibayar atas masuknya barang-barang impor. Yang kedua itu bea keluar. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Selanjutnya penerimaan negara itu dari keuntungan BUMN. Pemerintah memiliki unit usaha untuk menambah pemasukan negara yaitu BUMN dan BUMD. Sebagian dari keuntungan badan usaha tersebut akan diberikan kepada pemerintah sebagai pemilik BUMN dan BUMD. Keberadaan badan usaha milik pemerintah selain untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat juga untuk mengendalikan harga komoditas agar tidak dikendalikan para pemilik modal. Contoh dari BUMN yaitu yang pertama itu PT Telkom, yang kedua itu perusahaan daerah air minum, yang ketiga itu Bulog, yang keempat itu PT Pertamina, yang kelima itu PT Garuda Indonesia, yang keenam itu PT Balai Pustaka, dan masih banyak lagi contoh dari BUMN dan BUMD lainnya. Selanjutnya itu denda dan perampasan. Pemberian denda dan sita merupakan bentuk penegakan hukum agar masyarakat lebih disiplin dengan memberikan hukuman finansial bagi para pelanggar aturan. Pemberian denda dan atau aset dilakukan bagi mereka yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Contoh dari denda dan sita yaitu denda terhadap pelanggaran lalu lintas, denda keterlambatan pembayaran pajak, sita barang ilegal. Selanjutnya yaitu sumbangan masyarakat, hibah dan hadiah. Pemerintah Indonesia bisa mendapat sumbangan, hadiah, maupun hibah dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tidak seperti pinjaman yang harus dikembalikan beserta bunga, sumbangan atau hadiah atau hibah tidak wajib untuk dikembalikan. Besarnya penerimaan negara dari sumbangan, hadiah, dan hibah tersebut jumlahnya tidak dapat dipastikan karena tergantung pihak yang memberikannya. Selanjutnya itu ada pencetakan uang. Pemerintah bisa saja mengalami defisit, dan jika hal ini terjadi, maka salah satu cara untuk menutup defisit tersebut adalah dengan mencetak uang lebih banyak. Namun, jumlah uang yang defisit yang dicetak harus dikendalikan dengan baik oleh pemerintah, karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak dapat mengakibatkan inflasi. Selanjutnya yaitu pinjaman uang. Ketika terjadi defisit, selain mencetak uang, pemerintah juga dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kelemahannya adalah pemerintah harus membayar hutang berikut dengan bunganya. Sumber pinjaman uang ini bisa didapatkan dari institusi perbankan, institusi non-perbankan, pemerintah maupun individu. Selanjutnya yaitu ada undian negara. Undian berhadiah ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan menunjuk salah satu institusi sebagai pelaksananya. Keuntungan yang diperoleh pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian, dikurangi biaya operasional dan hadiah yang diberikan kepada pemenang.
Contoh undian berhadiah ini yaitu undian Bank BRI berhadiah mobil. Semakin banyak transaksi, maka nasabah semakin berpeluang memenangkan undian. Selanjutnya yaitu pengeluaran. Pengeluaran yang pertama itu dari belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja negara ini terdiri dari yang pertama belanja pegawai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja anggaran Kementerian Negara atau lembaga, belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk dalam kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium, dan vakasi. Lalu selanjutnya itu ada belanja barang. Belanja barang yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Belanja barang juga digunakan untuk mengadakan barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja barang digunakan untuk belanja operasional, belanja barang non-operasional, belanja barang Badan Layanan Umum atau BLU, dan belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain. Selanjutnya itu yaitu belanja modal. Belanja modal meliputi pembayaran untuk perolehan aset atau menambah nilai aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya, serta belanja modal Badan Layanan Umum atau BLU. Selanjutnya belanja bunga utang. Pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Belanja bunga utang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang udah ada dan perkiraan utang baru. Pembayaran bunga utang meliputi pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga, surat perbendaharaan negara atau SPN, dan bunga obligasi negara. Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon obligasi negara, pembayaran diskon SBSN, dan denda. Selanjutnya yaitu belanja subsidi. Belanja subsidi dialokasikan bagi perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu belanja subsidi energi meliputi BBM, LPG, tenaga listrik, dan belanja subsidi non-energi. Selanjutnya itu belanja hibah. Belanja hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali, serta tidak terus-menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak atas dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Selanjutnya itu belanja sosial. Belanja sosial meliputi transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Selanjutnya itu belanja sosial. Belanja sosial meliputi transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat guna melindungi. Selanjutnya itu belanja lain-lain.
Belanja lain-lain meliputi pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja lain-lain ini bersifat mendesak dan tidak bisa diprediksi. Selanjutnya yaitu transfer ke daerah. Transfer ke daerah yaitu semua pengeluaran anggaran dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rincian transfer ke daerah meliputi transfer dana bagi hasil, transfer dana alokasi khusus, transfer dana alokasi umum, transfer dan dana penyesuaian, dan transfer otonomi khusus. Yang selanjutnya itu pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan yang dimaksud dalam APBN adalah pembiayaan defisit anggaran, yang adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN. Yang pertama itu ada pembiayaan utang. Pembiayaan dengan utang adalah cara mendapatkan uang atau modal dalam menjalankan atau melakukan sesuatu dengan berutang. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan surat utang atau obligasi. Selanjutnya itu pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi merupakan fasilitas pembiayaan atau pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diberikan kepada perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitas, ekspansi, dan relokasi tempat usaha. Selanjutnya itu pemberian pinjaman. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pinjaman adalah penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman atau pinjam-minjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kewajiban penjaminan. Anggaran kewajiban penjaminan pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian jaminan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan. Jaminan pemerintah adalah jaminan yang diberikan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah kepada kreditur yang memberikan pinjaman perbankan atau pembayaran kewajiban penanggung jawab proyek kerjasama kepada badan usaha dalam proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya yaitu contoh realisasi APBN pada tahun anggaran 2022 tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Sebelumnya saya meminta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.